Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang tanda-tanda kamu akan kaya, ya, alias sukses. Oke, kita cari tanda-tandanya di sini ya Cancer. Namun ini adalah general reading ya, bisa resonate bisa enggak. Ya, bisa vice versa, bisa tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi ya. Ambil yang positifnya aja, kita aminkan, semoga terjabah ya. Kalau kalian ingin personal reading atau pembacaan secara pribadi ya, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Ada tuh PRWA itu ya, di bagian atas layar atau di bawah layar itu ya, layar video ini tuh ada tuh PRWA 085243062660. Kita tarik tanda-tanda kamu akan kaya. Untuk personal readingnya berbiaya ya. Kalau kalian mengalami mimpi-mimpi yang ingin diartikan, silakan ya. Atau kalian ada masalah yang mungkin belum ditemukan solusinya, pertanyaan-pertanyaan tidak menemukan jawabannya, atau kalian sedang mengalami kebuntuan, masalah-masalah pribadi yang tidak bisa kalian curhatkan pada orang-orang terdekat kalian ya, silakan kontak saya atau tarot trader yang lain, terserah dimana kalian hatinya tergerak, datanglah, curhatkanlah supaya kalian tuh merasa plong, daripada kalian mendem bisa-bisa gila. Apalagi kalau orang sudah frustasi ya, aduh bahaya itu. Jadi carilah orang yang tepat dan orang yang bijak untuk bisa memberikan solusi kepada kalian ketika kalian memang benar-benar membutuhkan, benar-benar sedang buntu gitu ya. Tanda-tanda kalian akan kaya. Oke, tanda-tanda kalian akan kaya. Kalau kita lihat di sini dari tarot ada Five of Cups, ada Four of Cups, dan Eight of Swords. Lalu dari Romance Angels ada Unrequited Love, ya, This Could Be the One, dan Separation. Tanda-tandanya yaitu ketika kalian sudah kecewa banget dengan hal-hal yang merugikan, kalian sudah di titik paling terendah gitu, dari kekecewaan gitu terhadap apapun, baik dalam karir, finansial maupun pekerjaan ya. Kalian sudah berada di titik paling terendah dalam hidup kalian. Kalian menyesali, kalian meratapi, kalian menangis ya, merenungi semuanya. Tapi kayak untuk bangkit lagi tuh memang masih ada sih, beberapa dari kalian tuh ada masih ada semangat yang bisa menjadi tupangan ya, untuk kalian bisa bangkit kembali ya. Sini beberapa, pokoknya kalau sudah di titik terendah sekali itu apa ya, saat itu tuh kita antara dua, antara kita memang memilih untuk pasrah dan tidak ada gerakan, stagnan selamanya ya, kecewa, putus asa, ataukah bangkit lagi gitu. Jadi tapi di sini saya lihat masih ada sisa-sisa semangat yang bakal membuat kalian bangkit lagi ya. Biasalah, semua orang pasti pernah mengalami hal serupa ya. Jadi kalau kalian sudah berada di titik terendah ya, jangan putus asa, masih ada jalan keluarnya, masih ada solusinya ya. Jadi karena
ini tuh tanda-tandanya memang kalian akan sukses atau kaya, itu tuh kalian dibanting dulu baru diangkat. Diangkat lagi, tergantung dari usaha kamu untuk bangkit ya, tergantung dari niat kamu. Makanya kita dianjurkan jangan putus asa ya, karena hidup memang begitu ya. Oke, di sini Four of Cups. Ketika kalian akan kaya itu ada tanda-tandanya tuh, kalian mulai mengadakan meditasi, perenungan, zikiran, meningkatkan ibadah, kalian menjauhi lingkungan toksik, circle pertemanan yang toksik. Pokoknya kalian lebih banyak menyendiri lah, mengadakan perenungan diri ya, mempertimbangkan segala semua yang terjadi ya, memfilter diri, memfilter pikiran, penenangan ya. Kalian sudah mau berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai dengan segala masalah yang terjadi, dan kalian tuh sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang akan diberikan semesta. Mungkin ada firasat-firasat yang kalian dapatkan ya, kayak kalian mendapatkan petunjuk, ide-ide, tetapi masih kalian belum kuat untuk bangkit dengan ide tersebut, tapi sudah melintas tuh ada ide-ide yang disodorkan kepada semesta, kepada kalian, tapi kalian belum kuat untuk bangkit. Kalian masih banyak pertimbangan di sini karena akibat dari trauma yang sangat-sangat berat inilah yang membuat kalian ini masih perlu pertimbangan lagi untuk bangkit. Padahal semesta sudah menyodorkan nih ide-ide kreatif, atau nih ikut jalan ini nih, ayo kesini, ayo begini gitu, ayo cari petunjuk, ayo keluar dari situ, ayo bangkit ya. Itu di situ tuh tanda-tanda kalian akan sukses ya. Ketika kalian sudah mau menenangkan diri, kalian sudah mulai mengevaluasi diri, sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahan diri ya. Ya bagaimana ya, kayak orang tuh kayak sudah apa ya, dalam tahap penerimaan terhadap segala kenyataan tuh. Di masa transisi dia mempertimbangkan segalanya gitu, apa yang dia tidak bisa terima ya, yang tadinya dia keras banget nggak bisa terima, dia harus terima gitu. Tapi memang berat sih ya untuk penerimanya, tapi kalau kalian lebih leluasa, lebih ringan aja menerima kenyataan pahit itu ya, insya Allah ya kalian akan keluar dari situasi yang buruk tersebut, situasi yang berat tersebut ya. Boleh kamu merenungi, karena itu memang harus ya, karena itu adalah proses bangkit ya. Proses kita untuk bangkit itu kita harus merenungi, mengevaluasi ya, mempertimbangkan ya, sadar diri ya, melihat kesalahan sendiri dibandingkan menyalahkan orang lain ya. Kalau kalian sudah mulai berkaca dengan kesalahan-kesalahan diri sendiri dan mau memperbaiki, nah itu tuh tanda-tanda kalian akan kaya. Oke, di sini juga ada Eight of Swords. Tanda-tanda kalian akan kaya itu ketika kalian tuh menemui jalan buntu, tapi kalian yakin bahwa kalian tetap akan bisa lolos dari sini. Kalian sedang mencari jalan keluar ya. Ketika segalanya dirasa kayak menghalangi ya, baik pihak keluarga, lingkungan, apapun yang kalian lakukan tuh banyak yang tidak setuju. Bahkan ada yang sengaja ingin mengikat kamu atau menghalangi kamu untuk sukses ya. Ketulusan hati kamu ini ya, dan niat baik kamu inilah yang akan menenteng kamu keluar dari situasi tersebut ya. Beberapa dari kalian mungkin kalau dalam hal cinta tuh kalian mengalami cinta buta, dimanfaatin, diporotin, dihianati ya, dirahasiakan hubungan kalian itu ya. Kalian tidak tahu ini tujuan dia
menjalin hubungan yang saya ini apa gitu, tapi kalian nggak bisa lepas dari dia. Itu kalau dalam cinta ya, ini cinta buta atau cinta rahasia gitu, atau cinta yang tidak direstui oleh banyak pihak, kayak keluarga dan lain sebagainya. Dan kalau dalam karir itu ya, kalian tuh kayak banyak yang tidak setuju dengan kalian, pekerjaan kalian itu ya. Kalian ngerasa kamu menemukan jalan buntu karena memang banyak yang iri, banyak yang tidak suka dengan kemajuan atau kelebihan-kelebihan kamu. Mereka sengaja ingin membanting kamu, ingin menjatuhkan kamu dengan ucapan-ucapan yang membuat kamu nggak pede, membuat kamu pesimis gitu. Ini ketika kamu sudah berada di situasi tersebut, udah mandek banget, udah nggak ada solusi lagi, kayak kamu rasa gimana ya saya bisa keluar dari situasi ini gitu. Ada jalan keluarnya, makanya cari pencerahan. Syukurlah kalau kamu nonton tarot gini ya, atau kamu bisa tukar pikiran dengan orang-orang yang terpercaya supaya kamu tuh mendapatkan ide. Yang tadi mungkin ide sudah, petunjuk dari semesta sudah ada, tapi kamu abaikan karena kamu terlalu lama merenung ya, terlalu banyak stres, belum mampu memulihkan diri. Makanya tuh ide itu tuh lewat aja. Tapi kalau kamu mau lepas dari situasi yang stagnan ini ya, ricuh ya, situasi yang membelenggu, situasi yang buntu seperti ini itu ya, kamu cari orang yang bisa diajak tukar pikiran, bisa dipercaya gitu ya. Nanti itu tiba-tiba ide yang tadi sudah pernah melintas, nanti itu masuk lagi, kamu akan keingat itu ya, dan disitulah kamu akan cring gitu, tiba-tiba sadar, bener aja tuh kemarin saya pernah kepikiran ini, ternyata tuh dengan tukar pikiran seperti ini tiba-tiba saya dapat lagi tuh ide itu di sini, ini nih baru masuk ke otak saya. Oke lah, aku mulai bangkit dengan cara yang ini gitu, karena saya sudah pernah seperti itu ya. Makanya saya bagikan kepada kalian. Terkadang dengan bercakap-cakap dengan orang lain, di situ tiba-tiba ada ide yang masuk, ada petunjuk yang masuk. Terkadang melalui mimpi, dan terkadang ketika kita mencari petuah, mencari petunjuk atau nasihat ya. Jadi kamu perlu penenangan dulu ya, kamu harus banyak-banyak tenang, banyak-banyak berdamai, banyak-banyak introspeksi dan evaluasi ya. Jadi ketika kalian sudah, jadi jangan salah sangka, jangan negative thinking, jangan seujon ya. Apapun yang mengecewakan, kenapa sih kalian tuh sering bertanya, kenapa sih Tuhan gini banget sama saya, kenapa sih selalu memberikan saya kekecewaan bertubi-tubi, kenapa sih cobaan saya begitu berat, kenapa hidup saya berbeda dengan orang lain, kenapa sulit sekali untuk sukses gitu. Jangan seujon, karena kita nggak tahu apa yang ada apa yang akan terjadi nanti, dan kita nggak tahu ya. Yang kita tahu hanyalah hari ini nggak seperti hari esok. Jadi pakai kunci itu untuk kamu bisa optimis lagi, bangkit lagi ya. Positive thinking itu tetap harus. Jangan sampai kamu sudah dikelilingi orang-orang negatif, kamu malah negatif lagi pikirannya. Nah itu tuh yang bakal membuat kamu jatuh dan ditertawakan ya. Jadi ingat Allah ya. Segala kebuntuan itu ya, segala belenggu itu akan terlepas dengan beberapa detik aja ketika kita sudah ingat dengan Tuhan ya. Dimana lagi tempat kita mengadu ya, obat paling mujarab ya. Obat jiwa ya, untuk orang-orang yang waras tetapi tiba-tiba aja kayak bukan hilang kesadaran ya, tapi kayak tiba-tiba aja kayak kehilangan diri sendiri ya, mengalami kebuntuan. Itu tuh jalan satu-satunya, itu kita obatnya tuh ada
ya, spiritual aja, ya. Hanya Tuhanlah yang bisa, yang maha kuasa atas segala problem-problem kita, ya. Unrequited love. Di sini tanda-tanda kamu akan sukses, ya, atau kaya. Ketika kamu sudah tidak lagi berharap kepada atau tidak percaya, tidak mudah lagi percaya, ya, terhadap orang-orang yang manipulatif, ya. Kalian tidak lagi berekspektasi, ya, tidak berharap lebih, ya, dan sudah mawas diri. Ketika kalian sudah kalian tuh sudah datar gitu, ya, terhadap ekspektasi kalian yang tadinya menggebu-gebu, ya, karena kekecewaan yang membuat kalian trauma inilah yang membuat kalian tuh udah datar sama ekspektasi, ya. Kalian sudah punya tameng diri, proteksi diri, ya, proteksi hati, proteksi jiwa, proteksi pikiran, perasaan, ya. Kalian tuh sudah nggak lagi mudah terpengaruh, nggak mudah lagi menerima dan mempercayai orang sembarangan. This could be the one. Ketika tanda-tandanya itu, ya, tanda-tanda kalian akan kaya di sini dari this could be the one, you've already met the romantic partner you're seek. Ketika walaupun kalian udah datar, ya, sama orang lain dan udah nggak mau mempercayai gitu aja sama orang lain, tetapi tuh ada salah satu orang yang bisa memberikan support, ya, support terbaik lah yang membuat kamu bangkit. Ketika setelah kamu sadar diri, ya, setelah kamu memproteksi diri, kamu mulai menemukan energi baru kamu yang dimana ketika kamu mulai melangkah dengan diri kamu yang baru, yang udah kuat ini, ya, yang udah punya tameng diri ini, tiba-tiba tuh kamu menemukan hal-hal baik seperti pengayoman, ya, kamu dihargai, kamu mulai dilihat bercahaya, kamu diperlakukan dengan hormat, ya, kamu dilayani, kamu diterima, apapun yang kamu kerjakan mulai ada yang menyambut apa yang kamu tawarkan, mulai ada yang menerima, ada yang menyambut, ada yang mulai menyetujui, ya. Udah mulai ada titik-titik terang yang kamu rasakan lah, ada yang mensupport. Tiba-tiba kok kemarin saya nggak mendapatkan orang yang mensupport saya, sekarang kok tiba-tiba orang yang ada aja, orang yang mungkin bukan dari circle yang sama tadi, ya, bisa jadi orang yang sama juga tiba-tiba support sama kalian, ya, karena energi kalian sudah terbersihkan di sini, karena kalian sudah memproteksi diri. Jadi energi kalian tuh, jadi kalau sebelum kita memproteksi diri, ya, atau sebelum kita memiliki tameng diri, ya, itu tuh kita tuh dicuci dulu, baru kita bisa mendapatkan tameng itu, ya. Membersihkan diri, mensucikan hati dan pikiran, nah, membersihkan aura negatif kita, nah, baru tuh jalan positif kita tuh terbuka, ya. Titik terang itu akan datang karena energi kita sudah positif, pikiran kita sudah positif, kita sudah nggak lagi negatif thinking, ya. Kita sudah datar aja dengan duniawi ini, ya. Kita sudah nggak berharap lebih, udah nggak memaksa. Nah, itu tuh berarti kita sudah positif, energi kita sudah positif, udah balance. Nah, di situ tuh baru energi cahaya aura kamu, inner beauty dan lain sebagainya, hal-hal yang positif di diri kamu tuh mulai memancarkan energi cahaya dan menjadi magnetik. Cahaya diri kamu itu menjadi magnetik, ya, untuk menarik orang-orang baik datang ke kamu. Akhirnya kamu dihargai, kamu mulai disambut, kamu diterima, kamu disupport. Nah, di situ tuh tanda-tanda kamu akan kaya, ya. Bahkan orang-orang yang toksik tadi pun tiba-tiba berubah. Karena apa? Kalau kita berhadapan dengan orang toksik, kalau energi kita tetap positif dan bahkan kita lebih tingkatkan kepositifan kita, energi negatif dalam diri orang lain itu akan kalah
bahkan mereka akan ketarik ke energi kita yang positif tadi, mereka akan masuk ke lingkaran kita. Jadi mereka akan kayak, ya kalau kita bilang ajaib sih, ya pada kenyataannya saya sudah alami itu ya. Tiba-tiba aja tuh orang-orang yang tadi toksik, tiba-tiba aja tuh mereka tuh jadi baik sama saya, jadi support sama saya, jadi memihak sama saya. Tapi walaupun begitu saya sudah tidak berekspektasi lagi gitu, karena saya sudah trauma, saya sudah belajar dari pengalaman. Jadi saya sudah menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung pada pendapat orang lain. Terserah mereka mau support ke apa ke, oke lah. Kalau mereka support ya oke, berarti itu saya jadikan semangat saya gitu, semangat saya untuk lebih bangkit lagi gitu. Tapi saya tidak berharap bahwa mereka terus-terusan memihaki saya nggak mengharapkan lagi gitu. Kalau energi kita sudah positif, sudah balance itu ya, mau orang muji ke, orang mau menjatuhkan ke, bodoh amat lah. Saya sudah berjalan dengan diri saya sendiri. Saya percaya dan saya yakin bahwa hanya Tuhanlah yang berhak menjatuhkan saya. Tidak ada manusia yang bisa menjatuhkan saya kalau saya sudah bangkit gitu ya. Jadi tapi kamu tetap mengayomi, tapi kamu tetap menghargai, tapi kamu tetap menerima ya. Kamu juga tetap legowo gitu ya terhadap orang-orang atau apapun yang terjadi gitu. Dan yang penting di sini kamu sudah memproteksi diri, sudah tidak lagi berekspektasi, tidak lagi bergantung pada perkataan orang atau pendapat orang. Jadi positif negatif dari orang ya, kamu sudah tidak lagi terpengaruh. Karena bagi kamu, kalau orang sudah spiritual itu pikirannya hanya fokus ke Tuhan gitu. Jadi mau orang muji ke, karena terkadang orang muji juga nggak tulus ya, muji untuk menjatuhkan juga kadang gitu. Jadi kita lebih baik memiliki tameng supaya kita nggak terpengaruh oleh permainan pendapat orang, permainan karena ada orang tuh yang kalau nggak tulus ya, mereka muji tapi habis itu dari belakang kita mereka menjatuhkan. Jadi lebih baik kita nggak berekspektasi kepada pendapat manusia, dukungan manusia ya. Ya kalau mereka mensyukur ya syukur, alhamdulillah ya. Tapi mereka nggak support juga nggak apa-apa kok. Kita berjalan dengan diri kita sendiri, yang penting kita tetap baik ya, menghargai ya, melakukan yang terbaik untuk orang lain dan terutama untuk diri kita sendiri ya dong ya. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Di sini kamu sudah siap melepaskan apapun yang toksik, terutama dari ego kamu. Kamu sudah siap mengalahkan ego kamu sendiri ya. Dulunya kamu masih nekat aja tuh berargumen dengan ego kamu, dan kamu maunya dan hasilnya tuh kamu tetap ego ya. Gimana sih, kan kita dengan ego kita tuh sama-sama ada dalam diri kita gitu. Tapi gimana melawan diri kita sendiri, melawan ego kita sendiri? Ya itu tadi, kalau kita sudah spiritual, kita sudah menyerahkan semua kepada ilahi, berarti kita sudah lebih legowo. Kita sudah tahu mengontrol diri, mengontrol ego, membatasi ego, mengalahkan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi pertama kamu kalahkan ego kamu, kedua kamu melepaskan ego kamu perlahan-lahan ya, ketiga kamu melepaskan orang-orang toksik, pendapat-pendapat miring, kamu melepaskan segala ekspektasi tentang hal-hal yang terlalu duniawi, dramatis lah ya. Yang namanya berlebihan itu sudah kamu lepaskan dari diri kamu ya, negatif-negatif itu sudah kamu lepaskan dari diri kamu. Separation kan. Oke, kita cari kata-kata. Ini ada sekitar 200 kata, 8 lebih ya, untuk bantuan, sebagai bantuan untuk mendapatkan tanda-tanda kamu akan kaya. Saya ambil 3 aja ya. 1, syahdu, modus, tumbuh. Kalau kita lihat dari kata syahdu di sini, aduh anak saya nangis sebentar ya. Oke, syahdu. Kalau kita tarik untuk tanda-tanda
Kamu akan kaya ketika kamu tuh sudah ngerasa syahdu, kayak apa ya, tenang, sejuk, damai, udah merasa lega dengan semua yang terjadi, yang kamu hadapi itu. Kamu sudah ngeplong gitu ya, udah adem ayem gitu ya. Udah adem-adem gitu, pikiran kamu udah adem, hati kamu udah tenang ya, kamu sudah damai, tenang dan damai gitu hidup kamu gitu ya. Walaupun yang mungkin kemarin kamu tuh mencari ketenangan batin, di sini kamu sudah dapatin. Tiba-tiba kamu ngerasa mulai syahdu dalam hidup ini, tenang, damai, sejuk. Jadi apa-apa tuh kamu hadapi dengan pikiran yang selalu dingin gitu ya. Kenapa? Kamu sudah berhasil melepaskan ego kamu, mengalahkan ego kamu. Jadi kamu sudah hidup dalam kedamaian ya. Kamu sudah mulai merasakan ketenangan dan kedamaian ya, kelegaan, ngeplong, ringan energi kamu gitu. Modus mungkin beberapa dari kalian tuh di sini lebih peka terhadap orang-orang yang modus. Kalian bisa tahu bahwa orang-orang yang datang kepada kalian ini tulus apa modus. Kalian udah peka banget, sensi banget dengan orang-orang tersebut, karakter-karakter tersebut, tujuan-tujuan orang yang datang kepada kalian tuh kalian bisa mendeteksi ya. Karena kalian sudah spiritual, dekat dengan ilahi, makanya kalian tuh diberikan kelebihan untuk mendeteksi ya, membaca energi orang-orang yang bermuka dua ya, yang tidak tulus. Itu tuh kalian sensi banget lah ya. Kalian sudah peka banget terhadap hal-hal yang akan terjadi gitu ya, atau orang-orang yang akan datang dengan berbagai karakter mereka, berbagai tujuan, berbagai apa ya, pendapat. Itu kalian sudah sangat peka di sini. Kalian bisa membaca energi mereka. Insting kalian tuh sudah tajam di sini ya. Nah, itu yang merupakan modus itu ya. Ketika kalian sudah peka sama orang-orang modus atau tulus ya, berarti kalian sudah memasuki tanda-tanda akan kaya, tumbuh. Ketika kamu mulai perlahan-lahan tumbuh ya, apa yang kamu bangun itu tuh kalian ngerasa perlahan-lahan naik gitu ya. Perlahan-lahan tuh kayak lancar aja usaha kamu, bisnis kamu, atau tumbuh ini kan bisa tentang tanaman ya. Kalau kamu menanam bunga atau tanaman lainnya ya, terus dia tumbuhnya cepat atau subur. Nah, atau kamu sudah menanam dan tiba-tiba tuh dia subur, kamu ngelihat hasil dari tanaman kamu tuh tumbuh subur dan mekar, serta ada yang mungkin tinggal manen gitu ya. Itu tanda-tanda karena tangan kamu tuh dingin, tangan kamu tuh subur, membawa energi kesuburan. Makanya itulah yang akan membuat memberikan tanda bahwa kamu tuh sebenarnya punya apa ya, kelebihan atau sisi rezeki di bidang apa gitu. Mungkin sebagai petani ya, kamu akan sukses di bidang itu ya, menanam apa gitu ya, dan itu menghasilkan menanam tumbuhan-tumbuhan herbal. Kamu mungkin bisa sukses dari itu, atau buah-buahan, atau menanam pohon yang kayunya bisa menghasilkan uang gitu ya. Atau usaha apapun yang kamu bangun itu dia bertumbuh perlahan, kamu ngerasakan itu bertumbuh pelan tapi pasti ada selalu hasilnya. Nah, itu tuh tanda-tanda kamu akan kaya. Ada tuh tetangga saya, beliau tuh kalau nanam bunga ya, dibandingkan saya yang nanam, dia punya tuh cepat tinggi. Yang dia tanam tuh selalu lebih tinggi dan lebih besar gitu. Tapi kalau saya yang tanam tuh kayak kurang besar gitu. Karena beda tangan, beda
energi ya, beda suhu, dan juga beda kelebihannya gitu ya. Kita manusia masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau tangan kamu tuh subur dalam, kalau kamu menanam tumbuhan ya, berarti itu sisi rezeki kamu sangat bagus juga. Bukan berarti kita yang nanam tumbuhan itu nggak subur orang itu, tapi kalau kita masih tetap aja bisa menghasilkan tumbuhan yang normal, nah itu tetap aja ya, tetap aja kita punya kelebihan untuk menghasilkan uang dari tumbuh-tumbuhan ya, selama itu masih. Kecuali kalau kamu nanam terus dia mati, itu berarti tanganmu energinya panas ya. Oh, ini kosongnya ini ada magic. Nah, di sini ketika kamu mengalami sesuatu yang ajaib, aneh tapi nyata gitu ya, kamu mulai melihat sesuatu ya, atau kamu memiliki firasat yang tajam sebelum sesuatu itu terjadi, atau kamu mulai dihadapkan dengan ujian-ujian magic gitu ya. Mungkin ada orang yang mengirim magic kepada kamu, tapi itu kamu langsung cepat mendeteksi gitu, kamu tetap cepat merasakan itu ya. Di sini kamu langsung cepat nangkep. Nah, tiba-tiba kamu dapat petunjuknya melalui mimpi lah ya, atau kamu ngerasa aneh di tubuh kamu ya, dan kamu ngerasa makin mandek hidup kamu, ada yang menghalangi secara magic mungkin ya. Nah, itu tanda-tanda kamu akan sukses. Atau mungkin kamu mengalami satu penyakit, tetapi itu kalau kamu ke dokter, kata dokter itu bukan penyakit, itu tidak ada penyakit, tapi ternyata sakit, kamu benar-benar sakit. Nah, itu coba cek energi kamu ya, coba tahu kamu terkoneksi oleh energi magic yang dikirim oleh orang-orang yang ingin menghalangi kamu ya, tidak mau kamu bertumbuh, tidak mau kamu sukses, tidak mau kamu maju. Nah, itu hati-hati ya, harus dicek. Jadi kalau kamu ngerasa di diri kamu tuh ada mungkin kelebihan yang ajaib gitu, aneh gitu ya, mungkin itu dari leluhur kamu ya, harus dicari tahu dong, apakah ini membawa ke manfaat positif atau negatif gitu. Kalau yang negatif harus kamu bersihkan ya, dibuang, jangan dipakai ya, karena itu akan memakan diri kamu sendiri. Tetapi kalau ternyata itu bermanfaat ya, untuk menjaga keluarga kamu ya, atau mungkin ada leluhur kamu yang ingin datang kepada kamu ya, kamu sering melihat sesuatu yang aneh atau petunjuk-petunjuk yang ternyata itu kejadian ya, mimpi atau firasat, ternyata itu menjadi nyata. Nah, itu tuh tanda-tanda kamu akan sukses juga. Kemudian kalau kita balik yang ini, insaf. Nah, kamu akan kaya itu ketika kamu sudah insaf. Insaflah wahai manusia ya, lebih baik itu ya, kalau saya rasa ya, kekayaan itu bukan hanya jangan hanya soal materi. Kaya itu secara spiritual juga, itu lebih baik ya. Bagus kalau kamu dapat tanda-tanda seperti ini. Kamu mulai insaf ya, kamu mulai sadar, kamu mulai memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa ya gitu. Kamu sudah mulai memikirkan gimana ya amal baik saya, apakah sudah cukup beramalkah diri saya gitu, apakah saya diampuni nanti dengan perbuatan-perbuatan saya saat ini gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya disayang oleh Yang Maha Kuasa? Atau kamu mulai melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu ya. Nah, itu berarti kamu sudah insaf. Dan ketika kamu sudah mulai insaf, disitulah tanda-tanda kamu akan kaya.
Oke, kita cari inisial kamu yang akan sukses ya. Ini bisa berhubungan dengan tempat tinggal, nama kota, nama tempat tinggal, nama desa, kampung ya, kompleks, atau nama kamu ya, inisial nama kamu. Inisial nama kamu yang akan sukses. M, K, L, U, A, waduh mati sih, A, V, D, C, I, B, Z, N, W, F, Y. Untuk angka keberuntungan, angka spesial, angka tanggal lahir ya, tanggal lahir kamu yang akan kaya ya, Cancer, kamu tanggal lahirnya berapa, atau usia, di usia berapa kamu akan kaya, atau ada kamu dapat tanda-tanda kayak kamu sering ngelihat angka-angka kembar ya, yang mungkin sudah kamu lihat di sini ya. Kalau kamu sering melihat angka-angka kembar, itu petunjuk juga ya, tanda-tanda kamu akan sukses, aduh, atau kaya. Aduh, anak saya nangis, bentar ya. Waduh, ternyata tadi putus ya, saya nggak lihat deh. Ini udah terlanjur saya pilih ya, videonya nggak kerekam tadi, aduh sorry ya, tapi ini sudah terlanjur ini ya, tertata dengan rapi di sini. Jadi 31, 19, 9, 24, 30, 28, 14, 27, 40, 16, 12, 25, 10, 3, 11, 45 ya, 40 dan 45 ini tentang usia ya, mungkin di usia 40 sampai ke 45 atau 30 sampai ke 40 ya. Ada, kalau kalian mendapatkan tanda-tanda itu ya yang tadi saya bacakan, berarti kalian akan kaya. Nah, ada yang di usia 40, ada yang di usia 45 ya. Oke, 11, 45, 17, 15, 26, 50, ada yang di usia 50 kaya ya. 12, 13. Atau kalian melihat, atau kalian tanggal lahir kalian tuh ada di sini ya. 31 ke, tanggal 9 ke ya. Atau angka-angka spesial ya. Angka keberuntungan atau angka kembar yang sering kalian lihat, mungkin 3131, 1919, 1616, 1212, 3333 gitu. Nah, kalau kalian sering melihat angka kembar seperti itu ya, itu berarti tanda-tanda kalian akan sukses atau kaya. Ini zodiak yang bakal terhubung dengan kalian secara intens, entah sengaja maupun tidak disengaja, atau mungkin kalian dealing, ketika kalian dealing dengan zodiak-zodiak tersebut, kalian ngerasa energinya sangat baik, sangat mendukung ya, atau ketika dia terkoneksi dengan kalian, entah dia itu toksik ataupun dia baik ya, yang jelas kalau dia tetap terhubung dengan kalian dan rezeki kalian tetap lancar-lancar saja, bahkan lebih maju hidup kalian, nah itu tuh tanda-tanda kalian akan sukses ya, tanda-tanda. Sini ada Sagittarius, Gemini, Cancer, Taurus, Libra, dan Aries. Kita cari lagi tambahannya, kira-kira video apa lagi. Ada Capricorn, Virgo, Pisces. Oke, seperti itu ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa terijabah kepada kalian yang mendengarkan video saya ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Jangan lupa dibagikan kepada Cancer yang lainnya, siapa tahu mereka membutuhkan tanda-tanda ini juga ya, informasi tentang tanda-tanda kalian akan kaya ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cancer.